ثم هذه التربية التي ربى سبحانه بها خلقه إنما هي رحمة منه إحسان. Allah yang mendidik, Allah akan mendidik makhluknya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin, mendidik Al-Alamin. Nah, Allah mendidik ini sebenarnya itu adalah rahmat dari Allah dan perbuatan baik Allah kepada makhluknya. Artinya rahmat apa? La luzum alaihi wa ijab. Bukan kewajiban Allah. Jadi tidak ada yang bisa memaksa Allah itu. Itu adalah rahmat. Termasuk juga masuk surga. Itu masuk surga dari rahmatnya Allah. Bukan perbuatan. Bukan karena kita berbuat baik lalu Allah wajib memasukkan kita, enggak. Itu rahmatnya Allah. Walidzalika wasalahu biqauli ar-rahmanir rahim. Oleh karena itu ini disambung dengan Rabbil Alamin ar-rahmanir rahim. Ini maksudnya menjelaskan apa tuh? Hubungan antara bismillahirrahmanirrahim ar-rahmanir rahim. Sekarang hubungannya alhamdulillah dengan ar-rahmanir rahim tadi. Di kemarin kan sudah merasakan kan tafsirnya begitu kan. Ay ar-Rahman bi ni'matil ijad, ar-Rahim bi ni'matil imdad. Ar-Rahman itu, yang dimaksud ar-Rahman ini adalah yang memberikan nikmat ijad. Ijad artinya menciptakan, lalu ada. Lalu ar-Rahman ar-Rahim bi ni'matil imdad. Bi ni'matil imdad ini artinya imdad itu terus memberikan limpahan agar yang ada tetap ada. Jadi kalau tidak ada ijad, maka tidak ada. Contoh kamu nih. Kalau kamu Allah sudah ijad menjadikan kamu kan ada. Lalu setelah itu Allah ini mengimdad, terus memberi limpahan agar kamu tetap ada. Kalau cuma ijad doang, kamu diciptakan lalu ada, setelah itu kamu lenyap. Jadi agar kamu sekarang tidak lenyap nih, Allah kasih imdad gitu. Jadi Ar-Rahman ini menciptakan kamu, imdad ini keberadaan kamu ini terus gitu. Jadi kalau Ar-Rahman doang kamu diciptakan, setelah diciptakan langsung lenyap, habis. Imdad itu terus menerus, ada pelimpahan dari Allah. Ada limpahan nikmat gitu. Ini juga masuk di dalam biologi tuh. Kalau kamu baca biologi itu manusia setiap hari kan selnya berubah tuh. Berganti gitu. Makanya ada daki-daki ini kan. Kulitnya berganti. Jadi manusia itu ada fasenya berapa waktu gitu dia berganti tubuhnya. Kamu ini ya kulitnya, darahnya kan berganti terus. Sebenarnya kamu yang sekarang bukan kamu yang sebulan yang lalu. Badannya ini beda, cuma kamu gak kerasa. Itu imdad tuh. Ni'matani ma khala mawjudun ahuma wala budda li kulli mukawwinin minhuma, nikmatul ijad mukawwanin minhuma wa nikmatul imdad. Ini. Jadi semua makhluk itu pasti ada nikmat ijad dan nikmat imdad. Ijad menciptakan, imdad terus menerus dikasih limpahan. An'am awalan bil ijad, pertama diberikan nikmat ijad, diciptakan. Wasanna bitawalil imdad. Lalu setelah itu selanjutnya tawalil imdad, terus menerus dikasih imdad itu. Dikasih limpahan agar tetap ada. Kama fi al-hikam, sebagaimana disebutkan di dalam al-hikam Ibnu Atwillah, pernah dengar nggak? Kitab hikam itu Syadiliyah itu. Fasmuhu ar-Rahman, jadi nama Allah ar-Rahman yaqtadi ijadal asya'i wa ibrazaha. Jadi Rahman ini mengijad, menciptakan dan menampakkan di alam syahada ini. Tapi di sini nggak ada alamnya, bisa jadi di alamul mulk juga. Wasmuhu ar-Rahim yaqtadi tarbiyatahu imdada. Lu ar-Rahim ini dia mendidik dan imdad. Ada pelimpahan-pelimpahan. Walidzalika la yajuz itlaq isma la yajuz itlaqu ismir Rahman ala ahad. Karena itu ar-Rahman tidak boleh dipakai seseorang. Karena ar-Rahman ini ijad, menciptakan. Walam yatasamma ahadun bihi. Enggak ada satupun orang yang namanya ar-Rahman. Kalau ada Abdurrahman, hamba dari ar-Rahman.
Idzil ijad la yasihu min ghairihi ta'ala. Karena kalau ijad yang menciptakan itu ya hanya Allah. Bi khilaf ismir rahim. Kalau ar-rahim fa yajuzu itlaqu ala ghairihi. Kalau ar-rahim boleh. Ar-rahim kamu kasih ar-rahim namanya. Li musyarakati suduril imdad fi dhahir min ba'dil makhluqat majazan wa ariyatan. Karena kalau makhluk bisa juga dia ar-rahim sebagai majaz dan minjem nama. Sebenarnya minjem nama sih. Kalau perumpamaan apa tuh, orang parkir mobil, ya mirip begitu. Ar-Rahman fid dunya wal akhirah. Kalau Ar-Rahman adalah nikmat di dunia dan akhirat. Kalau Ar-Rahim fil akhirah, Ar-Rahim itu di akhirat doang. Karena rahmatul akhirah khassa bil mu'minin. Karena rahmat akhirat itu khusus bagi orang mukmin. Ar-Rahman bi jalalin ni'am war-Rahim bi taqaiha. Kalau Ar-Rahman itu punya arti nikmat yang besar-besar. Kalau Ar-Rahim yang kecil-kecil. Dulu nikmat yang besar itu ada 5. Di sini enggak disebut. Ini ada nih. Fajalalun ni'am mithlu, nikmat yang besar itu nikmatul Islam, iman, ihsan, ma'rifat, hidayah, kashful hijab, membuka hijab. Ini bukan hijab perempuan, ini hijab hati. Wa fathil bab, membuka pintu menuju kepada Allah. Wa dukhul ma'al ahbab, masuk bersama para kekasih, menjadi para kekasihnya Allah. Artinya jiwanya sudah meningkat. Jadi ammarah, terus lawama, lalu mulhama, mutmainah, radhi, marta kamila. Wa taqaiqun ni'am, kalau nikmat-nikmat yang kecil, sehat, afiat, mal halal, harta halal, wa ghairu dzalika mimma ya'ti dzikru fil mun'am alaihim. Jadi ini arti dari Rahman dan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, beda-beda. Ar-Rahman, Ar-Rahim, ada Ar-Rahman itu apa? Al-Ijad, Ar-Rahim itu Al-Imdad. Pertama. Yang kedua, Ar-Rahman Ar-Rahim itu dia kalau Ar-Rahman Ar-Rahim fid dunya wal akhirah. Kalau Ar-Rahman fid dunya wal akhirah, kalau Ar-Rahim fil akhirah. Yang ketiga, kalau Ar-Rahman itu nikmat yang besar, kalau Ar-Rahim nikmat yang kecil. 3 arti Ar-Rahman Ar-Rahim yang berbeda di sini. Summa man tahaqqaqa minhu al-ijad wal imdad istahaqqa ay yakuna malikan li jam'il ibad. Sekarang hubungan kan alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Hubungan ar-rahmanir rahim dengan malik apa? Dia yang mengijad dan mengimdad, maka berhak untuk menjadi raja dari seluruh para hamba. Jadi dengan ar-Rahman ar-Rahim, Allah mempunyai sifat ar-Rahman dan ar-Rahim. Ar-Rahman mengijad dan ar-Rahim mengimdad, dan dengan mempunyai Rahman dan Rahim ini maka Allah berhak menjadi maharaja dari seluruh hamba-hambanya ini. Berarti enggak hubungannya itu? Indah jadinya kan ya. Walidzalika dzakarahu bi atharihi faqala. Oleh karena itu raja itu disebutkan setelahnya Maliki yaumiddin. Ar-Rahman ar-Rahim Maliki yaumiddin. Ay al-mutasarrif fi ibadi kaifa syaa. Melakukan apapun kepada para hambanya. La radda lima qada wa la man lima ata. Tidak ada yang menolak ketentuan Allah dan tidak ada yang mencegah pemberian Allah. Ini yang masuk rezeki di sini. Kalau Allah mau bikin kamu orang kaya, tetap jadi orang kaya. Kalau kamu jadi miskin, tetap miskin. Gak bilang Allah jadikan kamu miskin. Adab ini, adabnya. Kalau pakai hakikat, kalau Allah bikin kamu orang miskin, miskin. Ini kalau bahasa takdir. Kalau hakikat yang ma'rifat kan sudah nggak ada lagi, cuma Allah yang ada. Allah aja. Hakikat ini. Fahuwa malikul muluk. Allah itu maharaja dari para raja. Yang ngangkat para raja itu Allah sendiri. Rabbul arbab, Tuhan dari para Tuhan. Maksudnya kamu kalau ada hatinya, di hatimu ada cinta dunia, itu dunia jadi Tuhan kamu sebenarnya. Tapi jangan nyembah dunia. Dan itu buruk, menjadikan Tuhan selain Allah itu.
fi hadhihi dar wa fi tilka dar, di dunia ini dan di akhirat. Wa inna ma khassa yaumaddin wa huwa yaumul jaza' bil milkiyah atau bil mulki li'anna dzalika al-yawm yadhharu fihi al-mulku lillah. Kenapa disebutkan yaumiddin, hari pembalasan, dikaitkan dengan kerajaan? Karena pada hari itulah kerajaan Allah itu akan tampak secara mata kepala li jami'il khalqi, kepada semua makhluk. Fa inna Allah ta'ala yatajalla li fasli ibadihi hatta yaruhul mu'minun ayanan. Karena Allah akan bertajalli untuk memutuskan para hambanya ini. Kan hamba ini sudah banyak perdebatan nih, yang benar yang mana, yang salah yang mana. Nanti Allah yang akan memutuskan, sehingga orang mukmin akan melihatnya dengan mata kepala. Bi khilafid dunya fa inna tasarrufu ta'ala la yafhamu illa al-kamala minal mu'minin. Kalau di dunia, tasarrufnya Allah, perbuatannya Allah tidak bisa difahami kecuali orang-orang mukmin yang sempurna. Al-kamala minal mu'minin. Kamu melihat semua ini sebagai perbuatan-perbuatan Allah, lalu dipikirkan setiap hari, ini akan menarik kamu untuk menjadi orang mukmin yang sempurna. Tahapannya yang kayak tadi tuh. Ya enggak, yang setelah mengalahkan 3 prajuritnya Allah, lalu melalui 4 gerbang, ini sudah mau masuk menjadi orang mukmin yang sempurna. Walidzalika idda'a katsirun minal jahlah al-mulka wa nasabu li anfusihim. Karena itu banyak orang bodoh mengaku sebagai raja dan menisbatkannya pada dirinya sendiri. Saya raja, saya presiden, saya ini, ngaku-ngaku. Wa yaumal qiyamati yanfaridul mulku lillah. Pada hari kiamat sang maharaja hanya satu, yaitu Allah. Indal khas wal am. Orang khusus, orang umum. Orang pilihan atau orang biasa, orang. Qala ta'ala limanil mulkul yawm lillahil wahidil qahar. Ini yang dibahas kemarin di ma'rifatnya itu, bahwa limanil mulkul yawm, milik siapa kerajaan hari ini? Milik Allah yang Maha Esa dan Maha Menang. Kalau di dalam ilmu itu kan tidak menunggu hari kiamat, tapi azalan wa abadan. Kalau di sini enggak, karena ini memakai syariat. Nanti ada anunya nih. Apa tuh? Mana 58-nya nih? Ini 56 lagi sini. Nah nih. Nanti ada isyarat, karena ini termasuk apa namanya? Bukan termasuk tafsir isyari. Ada nanti ini al-isyaratu. Pembahasan Al-Fatihah ini dilihat dari ilmu tasawuf. Kalau tadi kan dari kemarin kan pembahasan bahasa kan, ada bahasa, terus ada apa lagi pembahasan macam-macam. Nanti al-isyarah ini dia khusus tafsir isyari namanya. Nanti besok malam berarti.